Oke, halo semua, balik lagi bersama saya di sini dan pada video kali ini saya akan bahas tentang konkurensi ya, konsep konkurensi yang terjadi di basis data. Nah, sebenarnya konkurensi itu sebenarnya mirip konsepnya kayak di mana satu proses itu dijalankan secara berbarengan. Maksudnya gimana? Nah, ini akan kita bahas di video kali ini berkaitan tentang konsep konkurensi. Oke, untuk agenda kali ini kita akan pertama ini ada pengenalan konkurensi, contoh konkurensi, dan penjelasan penyebab konkurensi itu terjadi ya. Eh, yang pertama kita harus pahami dulu pengenalan dari konkurensi itu apa sih gitu. Jadi konsep dasar ya konkurensi itu adalah sebuah proses di mana suatu proses pada layer tertentu itu dijalankan secara bersamaan. Oke, jadi sebenarnya tidak terjadi hal fatal ya, tidak terjadi hal fatal ketika konkurensi itu terjadi secara real time. Ya, konteks kita kali ini akan bahas secara konteks di database. Sampai ditemukan ya sebuah masalah konsistensi pada perubahan data yang ya terkadang dapat berubah-ubah gitu dengan tidak jelas dan tidak stabil. Nah, karena adanya konkurensi ya dapat menyebabkan race condition yang ini akan kita bahas di video berikutnya. Oke, sebagai contoh di sini saya akan buka spreadsheet-nya. Nah, sebagai contoh ya, sini. Sebagai contoh, anggaplah gini ya, ketika kita menerima sebuah transfer uang dengan saldo kita yang mulainya 0 dengan bersamaan juga datang ya dua nominal transfer sebesar 1 juta dan 2 juta. Jadi secara bersamaan itu 1 juta dan 2 juta itu masuk gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, harusnya kita mendapat 3 juta kan. Nah, tapi ketika terjadi masalah pada konkurensi data, yang terjadi akan seperti ini skemanya. Jadi saldo awal kita itu 0, nominal masuknya yang seharusnya itu 1 juta dan 2 juta. Oke. Namun yang berubah terakhir adalah 2 juta. Ya, yang seharusnya pada proses normalnya adalah masuk dulu nominal pertama, lalu berhenti. Ini secara paralelism untuk melakukan perubahan nominal dengan nominal sebelumnya, lalu update kembali ke nominal transaksi kedua. Nah, pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, masalah ini timbul jika dua transaksi mengakses item database yang sama, yang mengakibatkan nilai dari database tersebut menjadi tidak benar. Jadi, kita selanjutnya ke penjelasan penyebab. Oke, jadi di yang pertama itu ada loss update problem. Nah, contoh yang pada masalah ini adalah pada kasus penarikan nominal donasi online. Jadi kita akan coba menggunakan kasus dengan donasi online yang mungkin akan saya praktekkan di video selanjutnya. Adalah kondisi yang tidak benar. Nah, jadi karena pada dasarnya tidak boleh ada dan terjadi, ya pokoknya jangan sampai lah terjadi nominal angka itu di bawah 0. Karena akan sangat berbahaya ketika itu terjadi. Kayak logikanya gimana? Contoh ya. Contohnya di sini kita punya proses ya loss update problem pada konkurensi di database. Nah, di sini kita memiliki time ya, ini sebenarnya nggak terlalu penting dan opsional aja. Nah, tapi yang kita harus perhatiin di sini ada proses 1 dan proses 2. Normal ya ketika saldo atau nominal terkumpulnya sebuah donasi itu formula 1 juta, katakan seperti itu. Lalu ditariklah oleh satu orang ya, berarti kan akan melakukan proses read nominal, lalu kita akan identifikasi nominal ditarik itu berapa sih, 500.000 gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan merubah ya nominal tersebut menjadi dikurangi nominal ditarik. Nah, tapi pada kasus loss update di sini kemungkinan ya loss update yang ada di sini itu berbarengan, sehingga pada saat ditarik 500 dan ditarik 1 juta yaitu akan menghasilkan angka minus 500. Ini sebenarnya nggak boleh terjadi ya, ini contoh problem pada loss update dari kasus penarikan nominal pada donasi online. Oke, untuk selanjutnya sebentar ini untuk selanjutnya di sini ada uncommitted dependency problem. Jadi uncommitted dependency problem gini, kita asumsikan ada 3 proses. Proses kedua akan dibatalkan. Namun dengan uncommitted dependency problem, ketika ini masalah terjadi ya, proses ketiga akan tetap dilanjutkan. Ini berbahaya ya teman, karena masalah ini tuh mengkonsentrasikan pada transaksi yang mengubah database dan campur tangan. Jadi campur tangan dengan database
itu bisa membuat database itu mengalami, ya kalau kita lihat di sini, database itu bisa mengalami deadlocking problem pada level row, table, dan kolom. Jadi ketika ada campur tangan dengan asumsikanlah kita akan mengubah sebuah konsentrasi dari transaksi tersebut, itu akan mengalami deadlock. Contohnya seperti ini. Sebentar, ini saya reset dulu sini. Oke, ini abaikan aja. Nah, oke. Sorry. Nah, kita akan langsung ke uncommitted dependency. Maksudnya gimana sih? Kita akan lihat. Jadi, katakan tadi ya, saya bilang ada 3 proses uncommitted dependency. Jadi, setiap perubahan, ya kita baca dari definisi uncommitted dependency, asumsikan ada 3 perubahan, proses kedua dibatalkan. Namun dengan uncommitted dependency problem, proses ketiga akan tetap dilanjutkan. Nah, proses 2 ini dibatalkan, tapi proses ketiga itu akan tetap dijalankan. Karena apa? Karena dia akan mengalami uncommitted dependency yang sebenarnya berbahaya ketika akan melanjutkan proses tersebut. Itu istilahnya dia akan mengalami deadlock gitu, akan melakukan locking yang terus menerus. Lamanya sampai kapan? Ini selama-lamanya sampai proses tersebut berhasil dijalankan, kayak gitu. Jadi masalah pada uncommitted dependency itu adalah sebuah perubahan atau sebuah dependensi, kita lupa melakukan commit pada perubahan tersebut, sehingga yang membuat menjalankan suatu query itu terhenti gitu loh, seperti itu. Jadi makanya ketika proses 2 ini berhasil, kalau kita lihat ya, proses 2 ini berhasil melakukan rollback, tapi tetap ya proses 3 itu akan mengalami ini, masalah ini mengkonsentrasikan pada transaksi yang mengubah mencampur, ya kan gitu. Jadi ya ini masalahnya akan mengalami deadlocking problem. Oke, untuk selanjutnya di sini inconsistent analysis problem. Nah, ini mungkin masalah pada inconsistent, sorry. Masalah ini tuh timbul jika sebuah proses membaca suatu nilai, tetapi proses yang kedua mengupdate beberapa nilai tersebut selama eksekusi pada proses pertama. Ini agak kompleks ya. Dan tetap melakukan proses lainnya di saat proses lain sedang berjalan. Nah, proses ini bisa berbahaya ya teman-teman. Jadi karena tidak akurat, maka proses lain akan tetap dijalankan dan dibatalkan atau rollback secara tidak konsisten. Nah, ini bagaimana? Kita buka lagi file spreadsheetnya di konkurensi ini. Dari sini ada di contoh sini ya, slide. Oke, contoh katakan gini, kita melakukan 3 kali proses dan ini berhasil melakukan commit, ya pasti kan otomatis saldo ini tidak akan bisa ditarik, tapi proses lain akan tetap berjalan kayak gini ya, lakukan input lain dan akan melakukan proses pembatalan kayak gitu. Nah, ini berbahaya karena tadi ya, kalau kita lihat pada definisi inkonsisten itu adalah sebuah nilai yang tidak akurat. Nah, harusnya kan ini yang kita ekspektasikan akurat ya kan. Ketika input berhasil yang pertama, satu aja udah, kita nggak perlu 2 sampai 3 kali bahkan untuk input sampai menghasilkan angka 0. Nggak perlu. Nah, ini masalah yang baru terkait inkonsisten data. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ada proses lain gitu. Ya, dia melakukan input penarikan pada tabel lain gitu ya, misalnya begitu. Nah, itu dia akan mengalami inkonsisten. Jadi ya tadi ya saya ulangi lagi, jadi dia enggak sesuai dengan nilai ya. Makanya di sini ini bisa berbahaya karena beberapa nilai itu tidak konsisten gitu pada eksekusi proses tertentu. Ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, untuk selanjutnya di sini mungkin kita akan praktik dan solusi ya pada database SQL dan Node.js. Oke. See you in the next video.